Jumpa dengan saya dalam seri Di Balik Topeng Orang Percaya. Tema pada hari ini adalah ngaku-ngaku orang percaya, tanda kutip orang Kristen, tetapi kok suka sakit hati. Kenapa demikian? Nah, di bagian ini saya mau membongkar rahasianya di balik topeng mereka. Di balik topengnya ada apa? Ada satu ayat yang mau kita baca, yaitu Matius 18 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu, dikatakan, jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan diantaranya sesat, dan 1 ekor diantaranya sesat, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Nah, saudara, setiap 2 orang bertemu, pasti bakal benturan. Kenapa? Ya, karena latar belakang berbeda, umur berbeda, pendidikan berbeda, status berbeda, sifat berbeda, semua berbeda karena memang kita tidak sama. Entah benturan itu ringan, entah benturan itu keras, kita tidak tahu. Ketika benturannya agak keras, saudara, dan tidak kuat menghadapinya, maka timbullah apa yang disebut perselisihan, pertengkaran, permusuhan. Kadang, saudara, perselisihan dapat diselesaikan dengan damai. Namun kadang perselisihan itu akan berakhir dengan, tanda kutip, sudah berdamai, tetapi perpisahan. Ada yang berbesar hati, mereka bisa sungguh-sungguh damai kembali. Seperti di dalam Alkitab ada Filemon dengan Onesimus, ada berbesar hatinya Filemon, demikian Onesimus yang bertobat, mereka bisa bertemu kembali. Nah, saya kurang tahu seberapa sensitifnya Anda ketika bergaul dengan orang lain. Ketahuilah, saudara, perkataan yang keluar dari mulut kita, saudara, kadang-kadang sangat-sangat jahat, begitu menusuk, menyayat, dan mengikis, mengorek, membuat seseorang itu dapat menangis dan stres, bahkan berhari-hari dan bertahun-tahun depresi, bahkan lebih mengerikan lagi, dia bisa gila, saudara. Nah, saudara, keadaan demikian juga sering terjadi di gereja. Kadang karena pembagian tugas pelayanan yang tidak merata, perhatian yang kurang, dan perkataan yang terlanjur diucapkan sesuka-suka hati membuat sakit hati. Jadi ingat, yang suka-suka hati itu gampang membuat sakit hati. Ada lagi orang yang sakit hati karena tidak terpilih menjadi pengurus atau tidak terpilih menjadi majelis. Alasannya malu dilihat orang. Alasannya nggak ada mukanya lagi, katanya. Bahkan ada yang marah-marah. Dan yang sangat memalukan lagi, ada yang masuk ke pengadilan gara-gara demikian. Ini gereja, saudara. Gereja rumah Tuhan dibawa ke pengadilan. Bukankah pengadilan Tuhan itu yang paling tinggi, saudara? Yang paling sempurna. Nah, ketika seseorang telah sakit hati, maka ia akan berusaha mundur. Atau model lain, ia bahkan lebih agresif untuk membuktikan apa yang dikatakannya, bahwa dia itu tidak bersalah, maka dia bisa marah, dia bisa melawan. Betapapun tingginya kerohanian seseorang, pastilah sebagai manusia ada batas-batasnya.
Mungkin di mulut kita dapat mengucapkan persoalannya sudah selesai. Atau dikatakan saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Itu perkataan-perkataan rohani. Saya sudah mengampuni dan sudah melupakan, saudara. Namun saudara, bekas luka yang mendalam seperti masalah-masalah yang tersakiti ini, saudara, biasanya sulit, sangat sulit, tanpa anugerah Tuhan tidak bisa terobati, saudara. Itu sebabnya perlu pertolongan Tuhan dan penanganan Tuhan secara khusus, saudara, untuk menyelesaikan persoalan ini. Terlalu sering, saudara, saya mendengar jemaat yang sudah mengalami persoalan akhirnya memilih mengurangi kegiatan di gereja. Kebaktian datang hanya sesekali saja. Lama-kelamaan tidak ke gereja. Dan orang sebut dengan barisan orang-orang sakit hati. Nah, saudara, bagi jemaat yang pergaulannya luas tentu ia mempunyai pengikut, maka sangat mungkin sekali para orang-orang yang sakit hati ini membawa pengikutnya ikut belot, saudara. Ikut pergi, ikut tinggalkan persekutuan, ikut tinggalkan gereja karena rasa sakit hatinya. Ini tidak benar, saudara. Ini tidak disukai Tuhan. Ini tidak disukai anak-anak Tuhan, saudara. Dan kalau saudara lakukan ini, dosa besar, saudara. Sudah tentu segala persoalan yang dialami secara bertubi-tubi, berulang-ulang itu sulit diceritakan dan sulit dimengerti, apalagi tidak mendapat pembelaan, saudara. Nah, kadang ada orang yang begitu gampang menyimpan rahasia sehingga ia tidak tahu sesungguhnya ia tidak puas dengan kita. Karena jemaat tersebut atau orang gereja itu menyimpan rahasia. Orang percaya begitu kuat menyimpan rahasia sampai teman baiknya pun tidak mengetahui masalah apa unek-uneknya. Dia hanya simpan sendiri. Dia hanya simpan sendiri. Ingat, saudara, kalau ada masalah kita perlu ceritakan. Itu seperti kita sedang membuang sampah. Begitu kita ceritakan kepada orang, ceritakan keluar, akan lebih longgar, saudara. Yang penting fakta, bukan gosip. Yang penting kebenaran, bukan hoax, saudara. Syukur kalau ungkapannya benar. Kalau salah, saudara, apalagi itu bersifat hoax, zaman sekarang undang-undang IT bisa berurusan dengan polisi, saudara. Nah, saudara, kurang lebih 3 bulan ketika artikel ini ditulis secara iseng, saya mengirimkan email ke salah seorang pendeta yang tanda kutip saya sangat kagumi. Pada waktu itu saya butuh beliau memberikan sedikit kata komentar di salah satu buku yang saya tulis, saudara. Orangnya cukup sederhana, terkenal, pandai, pintar. Tanda kutip saya tahu dia baik hati. Jenius, gampang bergaul, banyak teman. Ya, semuanya lah punya keahlian, saudara. Dan itu membuat saya salut kepadanya, kagum kepadanya. Namun, saudara, ketika saya mengirim balasan email tersebut tidak disangka-sangka. Rupanya beliau itu menyimpan prasangka. Prasangka yang buruk. Atau unek-unek yang tidak menyenangkan. Dia balas ke saya. Dan saya pada waktu itu langsung berubah total. Saya hanya tahu, oh, dia itu manusia biasa. Di balik topengnya masih ada misteri yang kita tidak tahu. Dan hari ini dia membongkar topengnya.
Beliau merasa kecewa pada saya tanpa saya mengetahui apa ujung persoalannya sampai hari ini, saudara. Saya jadi bingung juga. Maksud hati minta beliau memberikan komentar, namun yang saya terima adalah kekecewaannya. Sebaliknya saya merasa kecewa juga. Mungkin beliau salah paham, namun karena kita berbeda jarak, lagi pula susah menyelesaikan masalah ini lagi, maka saya serahkanlah persoalan ini kepada Tuhan. Terus terang, saya sudah melupakannya, tapi kebetulan sedang membaca atau men-share artikel ini dan tertulis di dalam buku ini, saudara. Ya, maka saya membacanya buat saudara. Ini satu fakta. Jadi terlepas dari kasus di atas, saya ingin mengatakan bahwa kadangkala saudara persoalan dan masalah orang-orang gereja karena begitu tertutup dengan rapinya di dalam hati, di dalam dirinya, dalam gereja, padahal dulu dia aktif, sering mendukung pekerjaan Tuhan dan sangat giat saudara, tapi tiba-tiba drop, tiba-tiba tidak lakukan apa-apa. Bingung kita. Gereja kami juga ada seorang ibu dengan 2 orang anak, aktif sekali bersama-sama, aktif sekali berkumpul bersama setiap minggu, boleh dibilang datang bersama-sama. Sekarang tiba-tiba menghilang begitu saja. Saya tidak tahu kenapa. Kami tidak tahu kenapa dia begitu. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Kami hanya bisa doakan. Setiap minggu ada kebaktian doa, kami doakan dia. Kami hanya doakan dia agar dia tetap setia pada Tuhan. Mungkin tidak bisa bertemu dengan kami, tapi tetap setia kepada Tuhan. Dan boleh menyelesaikan persoalannya, kesalahpahamnya. Kadang itu masalah terjadi karena masalah sepele, saudara. Agak lumayan kalau bisa didamaikan, saudara. Bukan hanya lumayan, baik, saudara. Dan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasannya ada teman sahabat yang akrab sekali, sering kemana-mana, jalan-jalan, ke gereja bersama-sama, pesta bersama, keluar negeri bersama, sudah seperti keluarga, saudara. Tapi hanya masalah kecil saja terjadi pertengkaran dan berpisah, tidak bisa didamaikan lagi. Nah, saudara, masalah yang kita sudah tahu biasanya masalah tersebut itu disebarkan. Tapi kalau masalah tersebut masih bersifat rahasia, maka kita tidak tahu. Tapi masalah apapun, saudara, kalau itu mau diselesaikan, pasti dapat diselesaikan. Karena Tuhan kita Maha Kasih, Tuhan Yesus Maha Pemurah, Tuhan Yesus Maha Pengampun. Dia mengajarkan kita demikian, bahkan dikatakan musuh pun dapat kita ampuni. Kan luar biasa, saudara. Masalah yang kecil dapat menjadi hilang kalau kita tidak mempersoalkan terus-menerus. Tapi masalah yang kecil akan menjadi besar kalau setiap hari, setiap saat kita persoalkan. Api yang kecil itu kalau dibiarkan akan bertambah besar. Tapi kalau api yang kecil itu cepat-cepat dipadamkan, maka dia akan padam, akan selamat. Itu sama dengan masalah, menyimpan masalah sama dengan menyimpan api. Bahaya. Sadis, saudara, bahaya sekali. Perhatikan Alkitab yang kita baca, saudara. Matius 18:12. Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan 1 tersesat, maka orang itu karena mengasihi dombanya, dia akan cari kembali dombanya. Cari kembali dombanya. Saudara, karena begitu akrab, orang bisa sakit hati. Karena teman, maka kita bisa sakit hati. Kadang mulut salah ucap, tingkah laku kita yang agak kasar membuat orang sakit hati. Tapi saudara,
bagi Anda yang berbakat sakit hati, jangan lagi sakit hati. Jangan lagi sakit hati, saudara. Siapakah Anda? Apakah Anda tergolong orang yang suka sakit hati? Apakah Anda tergolong orang yang masih menyimpan manusia lama ini? Saudara, saat ini kita tidak boleh menyimpan lagi sakit hati. Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan pada kita sakit hati. Apa gunanya kita sakit hati? Apa gunanya kita ngambek? Apa gunanya kita marah? Apa gunanya, saudara? Itu hanya membuat kita sendiri yang tidak merasa sukacita, saudara. Yang rugi adalah kita sendiri. Nah, saudara, ngaku orang percaya. Mestinya buanglah sakit hati. Karena dengan sakit hati engkau tidak bisa menjadi terang. Karena dengan sakit hati engkau tidak bisa menjadi garam. Engkau harus buang sakit hati. Dengan membuang sakit hati, engkau akan dikagumi, engkau akan disayangi, engkau akan dipuji, engkau akan diperhatikan orang sebagai satu teladan yang bisa dicontoh. Gak mungkin ada orang contoh yang sakit hati. Dia akan contoh yang mengampuni, contoh yang mengasihi. Dan Anda bisa. Anda pasti bisa. Jangan takut. Anda pasti bisa. Gembala yang baik itu, dia akan mencari yang hilang itu. Dan saudara, kalau ada orang-orang yang hilang, jangan takut, engkau tetap dicari. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau hilang. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencarimu, dan gembalamu senantiasa mencarimu. Sebagai orang percaya, kalau engkau adalah sungguh-sungguh cinta Tuhan, engkau akan mencari temanmu yang pernah cinta Tuhan, yang hilang. Siapa dia? Mari kita sama-sama cari. Mari sama-sama kita cari. Supaya kita jangan hanya mengaku-ngaku orang percaya, tapi masih simpan sakit hati. Masih simpan dendam. Masih simpan kemarahan. Buang sakit hati, buang kemarahan, buang dendam. Mari hidup penuh dengan kasih, pengampunan. Terima kasih, puji Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Tuhan, terima kasih. Ajar kami menjadi orang percaya yang buang rasa sakit hati dan penuh kasih, penuh pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap klik channel ini, saudara, dan nantikan topik-topik selanjutnya di balik topeng orang percaya. Sampai jumpa. God bless you.